Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Jai Kunja Bihari Jai
यशोदानन्दन जय वृद्धनरञ्जन जय वृद्धनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय
जय राधा माधव की जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुश्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुश्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नवधाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा मई की जय जमुना मई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि all Gauri Seshamurli Bhatta Hare Krishna all Gauri Seshamurli Bhatta Hare Krishna all Gauri Seshamurli Bhatta Hare Krishna all Gauri Shri Guru Shri Guru ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितमस्तु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय श्री नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रससमुदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमस्ते हरे कृष्ण Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in this temple. Terima kasih banyak atas kesempatan dan susunan acara malam ini untuk memberikan kesempatan pada kami, pada Guru Maharaj untuk menyampaikan Krishna Katha di Tempel Sri Radha Madhava pada hari ini tanggal 23 November 2017. So, what is the duty of a disciple? Pertama, pertanyaannya sekarang adalah apa kewajiban dari seorang sisya? What a disciple should do? Apa yang harus dilakukan oleh seorang sisya? We are accepting Guru
and we are becoming disciple, but we should know what is our duties. Kita telah menerima guru dan kita disebut sebagai murid, tapi apakah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid? Duty of a disciple is to please his spiritual master, guru. Ya, kewajiban daripada murid adalah untuk menyenangkan ataupun memuaskan guru kerohanian. So, how one can satisfy or please guru? Bagaimana seorang dapat menyenangkan guru kerohanian? He has to follow the instruction of guru. Maka untuk menyenangkan guru kerohanian, seorang sisya harus mengikuti perintah sang guru. When one follows the instruction of guru, then guru becomes happy. Ya, ketika seorang sisya mengikuti perintah-perintah dan ajaran guru, maka guru akan berpuas hati. So guru is a Brahmana. Guru juga disebut sebagai Brahmana. He may not have taken birth in a Brahmana family, but he is a Brahmana. Ya, walaupun mungkin guru tidak lahir di keluarga Brahmana, tapi guru adalah seorang Brahmana. Because Brahmana can teach others. Karena hanya Brahmana yang dapat mengajarkan pada orang lain. So preaching is the activities of Brahmana. Jadi mengajarkan adalah aktivitas ataupun kegiatan dari para Brahmana. What a Brahmana does? Apa yang dilakukan oleh seorang Brahmana? Brahmana always does welfare of Atma. Brahmana selalu melakukan kegiatan untuk memberikan kesejahteraan pada Atma, pada jiwa. So, Brahmana's business is patana, patana, jajana, jajana, dana, pratigrahana. This is Brahmana karma. Kegiatan daripada Brahmana adalah yajana, Patana, 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 jajana, yajana, jajana, jajana, dana, pratigrahana. dana pratigrahani. He will study himself and he will teach others. Yang pertama, beliau mempelajari Weda, mempelajari sastra, dan juga mengajarkan sastra, mengajarkan Weda pada orang And lain. he will worship himself and he will put his disciples to worship Supreme Lord. Dan yang kedua, beliau sendiri memuja Tuhan, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian mengajarkan para muridnya untuk memuja personalitas Tuhan Yang Maha Esa. He will contribute and he will accept also contribution. Dan kemudian sebagai Brahmana, beliau berhak untuk menerima remunisasi, ya, menerima daksina, tapi kemudian beliau membagikan daksina itu kepada orang lain. So this way a Brahmana will become a priest. Ya, dengan cara seperti inilah para Brahmana itu disebut sebagai pandita. When one will become a priest and do something for the welfare of somebody's family or somebody's himself, then his Brahmanical quality will be reduced. Ya, ketika ya seorang Brahmana melaksanakan suatu kegiatan untuk mensejahterakan orang lain, ya, tapi di sisi lain dia juga melaksanakan kewajiban tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, maka kualitas kebrahmanaannya semakin menurun. Guru accepts the sinful reaction of the disciples. Guru juga menerima reaksi dosa daripada murid-murid. But by his Brahmanical power, tapi dengan kekuatan Brahmananya ataupun dengan api Brahma yang ada di dalam dirinya, he destroys the sinful reactions. beliau mampu untuk menghancurkan reaksi dosa-dosa dari para muridnya. So therefore, Gurudev, he puts the disciples to do yajna. Karena itulah Gurudev menyibukkan para murid untuk melaksanakan korban suci ataupun yadnya. The yajna is Sankirtan yajna. In this age of Kali Yuga, Yadnya yang terpenting pada zaman Kali Yuga sekarang ini adalah Sankirtan yadnya. So, if someone will do yajna, then some sinful reaction will be destroyed. Ya, kalau seseorang ataupun sisya rajin melaksanakan Sankirtan yadnya, maka segala reaksi dosanya akan dihilangkan. So therefore many, they don't want to become guru.
Karena itulah banyak orang tidak ingin menjadi guru, tidak mau mengambil tanggung jawab sebagai guru. They don't want to accept disciples. Mereka tidak ingin menerima murid. So, if Gurudev will become happy, pleased, then the disciple get all types of benefit in his life. Ya. Ketika guru dia berpuas hati, menjadi senang, maka murid akan mendapatkan segala karunia untuk kesuksesan hidupnya sebagai murid. Jasya prasadat bhagavat prasad. Yasat prasadat bhagavat prasada. Jasya prasadan gati. Yasat prasadana gati kutopi. So if Guru will be happy, Kalau guru berpuas hati, so Bhagavan also will be happy. maka Bhagawan, Tuhan Yang Maha Esa juga berpuas hati. So in order to make Bhagavan happy, you will have to make Guru happy. Karena itu, dengan kata lain, untuk membuat Tuhan senang, ya, puas, maka kita harus memuaskan guru kerohanian kita. Haristane aparade tare harinam. Haristane aparade, nahi tare parita. harinam, Tomastane Thomas aparade tani nahi aparade, nahai paran, paritra. paritranam. Ya. If you will do some, commit some offense at the lotus feet of Lord Hari, Kalau orang melakukan suatu kesalahan pada Tuhan Sri Hari, if you chant the holy name, then you will get rid of that offense. ya, maka dengan mengucapkan nama suci, orang tersebut ya akan terbebaskan dari kesalahan itu. So Nam, the name of Lord Hari is more magnanimous than the Lord Hari. Karena itu dijelaskan bahwa nama suci Tuhan Sri Hari lebih murah hati daripada Sri Krishna Sri Hari sendiri. But if someone is committing offense at the lotus feet of Gurudev, Tetapi sebaliknya, kalau seorang sisya, murid, melaksanakan kesalahan kepada Gurudev, kepada guru kerohanian, who is a very dear devotee of Bhagavan Krishna, yang merupakan penyembah terkasih dari Bhagawan Sri Krishna, so one cannot be delivered. maka seorang tidak akan bisa One dibebaskan. cannot get rid of that offense. Dia tidak akan pernah bisa terbebaskan dari kesalahan tersebut. Tomastane aparade nahi paritra. Thomas tani aparade, Nahi paritra. nahi paritran. If we will commit offense at the lotus feet of Gurudev, then there will be no question of deliverance. Kalau orang melakukan kesalahan aparat kepada kaki Padma Guru Gurudev, guru kerohanian, maka tidak ada jalan untuk pembebasan baginya. Therefore, a disciple always will try to make Guru happy. Karena itulah sebagai seorang sisya, sebagai seorang murid, hendaknya selalu berusaha untuk menyenangkan guru kerohanian. There will be so much loss, spiritual and material, if Guru will not be happy. Ya, ada banyak kerugian ataupun kerugian yang sangat besar akan terjadi dalam kehidupan kita kalau guru kerohanian tidak berpuas hati. That happened to the demigods. Dan itu juga sudah sering terjadi kepada para dewa. When Deva Guru Brihaspati entered to the assembly of Indra, Sebagai contohnya, ketika guru para dewa Brihaspati masuk ke ruang pertemuan dari para dewa, Indra did not show respect to Guru. ketika itu karena Indra sedang asik menonton, menikmati tarian dan lagu-lagu The hiburan, demigods also, they did not show any respect to Guru. maka Indra tidak memberikan hormat sedikit pun kepada Brihaspati, dan para dewa yang lainnya juga asik nonton, menikmati, dan tidak memberikan penghormatan kepada Brihaspati, kepada gurunya. They thought every day Brihaspati is coming to the assembly, he will sit down in his place. Ya, mereka berpikir, oh, guru kami Brihaspati sudah setiap hari datang ke tempat ini, jadi dia silakan aja datang dan duduk di tempatnya yang sudah tersedia. That was insult to Guru. Itu adalah merupakan penghinaan terhadap guru. And Brihaspati got very offended and he left that assembly. Dan Brihaspati menjadi sangat tersinggung dan akhirnya meninggalkan ruang pertemuan tersebut. So therefore it is said, if you will displease Guru, Karena itu dikatakan dalam sastra, kalau kita tidak menyenangkan guru kita, ataupun membuat guru tidak senang, you will get material and spiritual loss. maka kalian ataupun kita semua akan mendapat kerugian material dan juga kerugian spiritual. The Bhagavatam saying, Nudaya Madhyam Sulabam Sudurlabam Plabam Sukalpam Guru Karna Dharam Mayanu Kulena Navasya Teritam Puman Bhavadvin Natarat Sa Maha.
This Manava Sarira, this human body is just like a very good boat. Ya. Badan sebagai manusia ini dibandingkan seperti perahu ataupun kapal yang sangat baik, sangat bagus. But this human body is very rarely achieved body. Tapi badan sebagai manusia sangat jarang sekali diperoleh And also very temporary. dan juga bersifat sementara. But at the same time, it will give all spiritual benefit. Tetapi badan sebagai manusia ini pada saat yang sama juga memberikan segala keuntungan spiritual. So one should put Gurudev as the captain of this boat. Karena itu seseorang yang cerdas hendaknya dia menempatkan guru kerohanian sebagai nahoda dari kapal ataupun perahu dalam wujud sebagai manusia ini. And Bhagavan Krishna's instruction is just like a favorable wind. Dan ajaran-ajaran Bhagawan Sri Krishna dibandingkan seperti angin yang favorable, yang mendorong lajunya pelayaran ini. If a person knowing this is not utilizing properly his body, Kalau orang sudah mengerti hal ini tapi dia tidak menggunakan badannya sebagai manusia dengan tepat, dengan baik, he is becoming Atmaha. maka dia disebut sebagai telah melakukan atmaha. Atmaha means he is killing himself. Atmaha artinya dia sedang bunuh diri secara spiritual. So why this human form of life is achieved? Ya, kenapa kita bisa mencapai kehidupan sebagai manusia? So one has to understand why we have gotten this human form of life. Karena itu kita semua harus mengerti kenapa kita diberikan badan sebagai manusia. Only in this human form of life one can develop pure devotion. Hanya dalam kehidupan sebagai manusia inilah kita dapat mengembangkan bakti yang murni kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So demigods they are very much desirous to get the human form of life. Karena itulah para dewa sangat menginginkan untuk bisa lahir sebagai manusia. Because the human beings, they can very easily go back home, back to Godhead. Karena hanya dalam badan sebagai manusialah dengan mudah orang dapat kembali ke dunia rohani, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Because the human being, they can practice this pure devotion. Karena hanya dalam kehidupan sebagai manusia, sang jiwa ataupun orang dapat melaksanakan bakti yang murni, dapat melaksanakan baktinya. But the demigods, they cannot do this. Tetapi para dewa tidak dapat melakukan hal ini. They are in Mishra Bhakti stage. Karena para dewa ini berada dalam tataran Mishra Bhakti. So in order to come to pure devotion stage, pure bhakti, Dalam usaha untuk kita mencapai bakti yang murni ini, tingkatan bakti yang murni, they will have to wait for the end of this kalpa. maka dia harus menunggu sampai akhir kalpa. Shivaji is Mahan Yogi. Nah, Shivaji juga disebut sebagai Mahan Yogi. So he does not enjoy anything, any opulences. Beliau tidak menikmati kemewahan material apapun. Anybody wants any material opulences, he just give them. Siapapun yang menginginkan kemewahan material dan memohon kepada Shivaji dengan mudah memberikannya. Somebody will think that I got the mercy from Shivaji. Dan kemudian orang berpikir, oh, saya telah mendapatkan karunia dari Shivaji. But that mercy with pretension. Tetapi karunia seperti itu adalah dicampuri dengan kepura-puraan. That is with cheating mercy. Ataupun karunia yang bersifat menipu. In Sanskrit it is called Sakapata Kripa. Ya, di dalam Sanskerta disebutkan sebagai Sakapata Kripa. There is two types of kripa, two types of mercy. One is Sakapata, one is Akapata. Ya. Ada dua jenis karunia dari sadhu guru Vaishnava, yaitu Akapata Kripa dan Sakapata Kripa. So who will go to Shivaji and beg mercy, Shivaji will immediately give mercy to him. Siapapun yang datang kepada Shivaji dan memohon karunia pada Shivaji, maka Shivaji dengan segera akan memberikannya. But the people, those who are praying to Shivaji, they don't understand it. Tetapi mereka yang berdoa kepada Shivaji, mereka tidak mengerti hal ini. They are happy with that type of kripa, that type of mercy. Mereka cukup puas dengan karunia seperti itu.
But if someone will pray to Shivaji Tetapi kalau seseorang sungguh-sungguh berdoa kepada Shivaji for Krishna Bhakti, untuk mendapatkan Krishna Bhakti, Shivaji shower mercy on him, maka Shivaji juga akan mau melimpahkan karunia seperti itu kepada pemohonnya. that is without cheating. Dan itulah yang disebut karunia tanpa penipuan. Because Shivaji is also saying, Karena Shivaji sendiri juga mengatakan, so those who are remaining in this material world with 5 gross bodies, mereka yang tetap tinggal di dunia material ini dengan badan kasar yang terbuat daripada 5 unsur ini and doing bhajan, dan melaksanakan bhajan, he is my worshipable one. dia adalah orang yang patut saya puja. Bhavat jananang bhritya niseve tava pada pallavam. Brahmaji saying, Brahmaji juga mengatakan, those who are having prem bhakti at the lotus feet of Bhagavan Krishna, mereka yang memiliki prema bakti kepada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna and they have given up everything, dan telah meninggalkan segala-galanya, they have gone beyond this varnasrama dharma, dia telah melampaui aturan-aturan varnasrama dharma, they are very dear to Bhagavan Krishna. maka dia sangat-sangat disayangi, sangat dicintai oleh Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan confessing that he will not be able to pay back their debts. Bahkan Sri Bhagawan sendiri menyatakan, menyesalkan dirinya, bahkan beliau tidak mampu membayar hutang-hutang dari para penyembah seperti itu. He is saying, no parai, Beliau sendiri mengatakan, naparai, I will not be able to pay back their debts. aku sendiri tidak akan mampu membayar hutang-hutangku kepada mereka. The gopis who are having so much pure devotion for Krishna, Para gopi memiliki cinta bakti yang begitu murni kepada Krishna. so we should also develop that type of bhakti. Maka kita pun harus mengembangkan bakti yang murni seperti yang dimiliki oleh para gopi untuk Krishna. Srimad Chaitanya Mahaprabhu in Sikhastakam said, no dhanang, no janang, no sundari kavitang ba jagadisha kamaye mama janmani janmani sore bhavata bhakti rohitu. Di dalam Siksastaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, na danam na janam na sundarim kavitam wa jagadisa kamaye mama janmani janmani sware bhavat bhakti rahitu kitwai. I don't need any dhana, any wealth. Saya tidak butuh uang ataupun harta benda apapun. I don't need any type of followers. Saya juga tidak menginginkan pengikut macam apapun. I don't need any beautiful women. Saya juga tidak menginginkan wanita-wanita cantik. I don't need anyone should praise me. Saya juga tidak menginginkan orang-orang untuk memuja diriku. I don't want to become the emperor of this world. Saya juga tidak ingin menjadi penguasa dunia material ini. Only I need ahetuki bhakti. Saya hanya menginginkan bakti yang tidak terputus dan tanpa Without sebab, any condition. tanpa syarat, yaitu bakti yang murni tanpa syarat. I must render services unto your lotus feet without any condition. Ya, hamba hendaknya mempersembahkan pelayanan bakti kepada kaki Padmamu, oh Tuhanku, tanpa syarat apapun. Bhagavan is not able to give up that type of person from his lotus feet. Maka Sri Bhagavan tidak akan mampu untuk meninggalkan penyembah seperti itu dari kaki Padmanya. He is getting bound by that love of that bhakta. Maka Sri Krishna diikat oleh cinta kasih para penyembah seperti itu. In Hari Bhakti Suddhadaya Dalam Nrsimhadev Hari Bakti Sudodaya, Sri Nrsimhadewa saying, mengatakan, Sada muktopi baddhasmi bhaktena sneharajjuvi. Sada muktopi. Sada Muktopi, Though I am totally independent, always I am independent, walaupun saya sepenuhnya merdeka dan secara total, ya selalu saya dalam keadaan merdeka, still I am being bound up by my bhaktas. namun tetap aku tetap diikat oleh cinta kasih para penyembahku. So Shivaji and Brahmaji, they are paying obeisance to this type of bhaktas. Dan Shivaji dan Brahmaji menyampaikan pujian dan sembah sujud kepada penyembah-penyembah seperti itu. So by which love one can bind up Krishna, Dengan cintanya
di mana orang tersebut, penyembah tersebut dapat mengikat Tuhan Sri Krishna. In order to teach that love, Bhagavan Krishna appeared here as Dalam Chaitanya Mahaprabhu. usaha untuk mengajarkan cinta seperti itulah, Bhagawan Sri Krishna telah muncul kembali ke dunia ini dalam wujud sebagai bhakta, sebagai acarya. If someone is following Chaitanya Mahaprabhu as becoming devotee, Jika orang-orang mengikuti Sri Chaitanya Mahaprabhu dan menjadikan dirinya sebagai bhakta, the Brahmaji and Shivaji, they are also paying obeisance to them. maka Brahmaji dan Shivaji juga akan berdoa kepada penyembah itu. Because he has gotten this Gupta Vita, hidden treasure. Ya, karena penyembah seperti itu telah mendapatkan Gupta Vita, artinya harta benda yang sangat-sangat rahasia. What is that Gupta Vita is? Apa yang disebut dengan Gupta Vita ataupun harta benda yang sangat rahasia ini? That Gupta Vita is the love of Godhead. Gupta Vita itu adalah tidak lain daripada cinta kasih rohani So Tuhan. if someone has gotten this Gupta Vita, love of Godhead, Kalau seseorang mendapatkan Gupta Vita ini, cinta kasih rohani Tuhan, Brahma is worshipping him. maka Brahma sendiri akan memuja orang itu. So therefore it is said, Karena itu di sini lebih lanjut dikatakan, this type of Gupta Vita was not offered in any juga. ya karena itu Gupta Vita ini, ya harta benda sangat rahasia berupa cinta kasih rohani Tuhan ini tidak dibagikan pada setiap yuga. Chira adatatang nijagupta vitang sopre manama mrutamatudara apa maranjavitatara Gaura Krishna janebhus namaham prapadde. It was never given in other yugas. Ya. Cinta kasih rohani Tuhan ini, Krishna Prema ini tidak pernah diberikan pada yuga-yuga yang lainnya. Only when Mahaprabhu came, it was distributed. Hanya ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, maka Gupta Vita ini dibagikan kepada setiap orang tanpa syarat. Mahaprabhu gave this holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan nama suci ini. The holy name was there in the Shastra. Tetapi sebelum Sri Chaitanya Mahaprabhu, nama suci itu juga sudah ada di dalam sastra. But the people, they did not know that holy name is having so much love for Krishna. Tetapi orang-orang belum tahu bahwa nama suci itu di dalamnya begitu banyak cinta kasih rohani Tuhan yang ada. So this was never given in any other yugas. Karena itulah tidak pernah diberikan pada yuga-yuga yang lainnya. So Mahaprabhu came and he distributing this Premanama Sankirtan to one. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, beliau membagikan ya Gupta Vita ini ataupun harta benda yang sangat rahasia ini dalam bentuk nama suci. Prema dhana bina daridra jivan das kari beton mare dao prema dhana. Prema dhana bina daridra jivan. Prima dana wina daridra jivan. This life is becoming poor because I don't possess prema dhana, love wealth. Hidup hamba ini menjadi kering, menjadi sangat miskin karena tidak mendapatkan prema dana ini. So, please give me Mohon berikanlah kepada hamba salary. Salary means gaji, bayaran the wages as prema dhana. I need Ya. prema dhana. dalam bentuk prema dana ini. So in the Brahmanda, in this universe, whatever opulences are there, Ya, di dalam setiap Brahmanda ataupun di alam semesta ini, harta benda pun yang ada di sana. it belongs to whom? Siapa yang pemiliknya? That Krishna himself is coming and saying this thing. Ya, Sri Krishna sendiri yang datang dan mengatakan hal ini. So therefore the Krishna Nam is our sadhya and sadhana. Karena itu nama suci Krishna adalah sadya dan sadhana kita. That is our goal and that is our ways and Ya, means. itu juga adalah tujuan dan juga sekaligus proses untuk mencapai tujuan itu. This prema nama sankirtana Prema nama Sankirtana ini is coming from the mouth of Gaurahari. ya, terpancar ataupun keluar dari mulut Padma Sri Gaurahari. This is called like volcanic eruption. Dan ini dijelaskan seperti letusan gunung berapi.
So, according to Padma Purana, it is said, Sesuai dengan Padma Purana juga mengatakan bahwa this Krishna Nam can destroy all of our sinful reactions. nama suci Krishna ini mampu untuk menghancurkan segala reaksi dosa-dosa kita. So, by chanting Krishna Nam, Dengan one mengucapkan nama suci Krishna, will develop bhakti at the lotus feet of Guru. maka seseorang akan mengembangkan bakti kepada kaki Padma Guru. And automatically, he develop renunciation towards this material world. Maka otomatis pula dia akan mengembangkan ketidakterikatan pada dunia material ini. So therefore, one has to develop Shraddha, Karena develop itulah desire orang hendaknya mengembangkan serada, mengembangkan keinginan to chant the holy name. untuk mengucapkan nama suci. And when one will chant the holy name, Ketika orang mulai mengucapkan nama suci, all types of sins will run away. maka segala jenis dosa-dosanya akan lari. So Chitragupta cannot keep his name in his register. Dan Citragupta tidak mampu untuk menempatkan catatan nama suci ini, menempatkan nama suci ini dalam catatannya. By accepting Gurudev, Gurupada Padma, one is chanting Harinam. Dengan menerima perlindungan kaki Padma Guru Kerohanian dan mengucapkan nama suci Harinam, He will go to Goloka Vrindavan. maka dia akhirnya akan pergi datang kepada Goloka Brindawan. And when he will go towards Goloka Vrindavan, Brahma will offer worship to him with Madhuparka plate. Ya, ketika penyembah itu dalam perjalanan pergi ke Goloka Brindawan, maka di Satyaloka, di Brahmaloka, Brahma sendiri mempersembahkan, mencuci kaki Padma penyembah itu dengan Madhuparka, dengan plate arati, dengan piring aratinya. This will be only possible in the human form of life. Dan itu hanya dimungkinkan untuk dicapai dalam kehidupan kita sebagai manusia. So this glories of the name Jadi kemuliaan nama suci ini is mentioned everywhere. dijelaskan di mana-mana. So in this human form of life, we should chant the holy name. Karena itulah dalam wujud kehidupan sebagai manusia inilah kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci ini. If we are not able to chant the holy name in this form of human form of life, Kalau kita tidak mampu untuk mengucapkan nama suci Tuhan ketika kita diberikan kesempatan lahir sebagai manusia sekarang ini, what is the use of getting human form of life? apa manfaatnya kita mendapatkan wujud ataupun badan sebagai manusia ini? Those who are chanting the name of Krishna, Sedangkan mereka yang mengucapkan nama suci Krishna, they will not have any fear in their life. mereka tidak akan pernah memiliki ketakutan terhadap apapun dalam hidupnya. Those who have taken shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna and chanting the holy name, Mereka yang telah berlindung pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna dan mengucapkan nama suci Krishna, they will become fearless. mereka akan terbebas dari segala ketakutan, kecemasan. Because the lotus feet of Bhagavan Krishna is Asaka, Abhaya, Amrita, Adhara. Karena kaki Padma Bhagavan Sri Krishna dijelaskan sebagai Asoka, Abhaya, Amrita, Adhara. Tomar Charana Doyo. Tomara Charana Doya. Kahate ekhana Vishram Labhya, Chadinu Bhaveya Bhaya. Now I took rest, took shelter at your lotus feet, so therefore I am fearless now. Sekarang hamba telah berlindung pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, karena itulah hamba tidak memiliki ketakutan apapun. So Hari Bhakti is a naturally gives so much energy, so much potential. Dan hari bakti ini secara wajar memberikan energi yang sangat besar. So how Hari Bhakti will develop? By chanting the holy name only Hari Bhakti will develop. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan hari bakti ini? Hanya dengan mengucapkan nama suci Sri Hari, kita dapat mengembangkan hari bakti And ini. those who have taken shelter at the lotus feet of name, they are fearless. Mereka yang telah berlindung pada kaki Padma Nama Suci, mereka juga terbebas dari segala kecemasan. So every jiva is having desire for enjoyment. Dan setiap jiwa di dunia material ini memiliki keinginan untuk menikmati. So if someone is having less desire for enjoyment, Kalau orang sudah keinginannya untuk menikmati semakin berkurang, he is great. maka dia menjadi orang yang sangat mulia. But those who are
seeing for the pleasure of Krishna instead of their own pleasure. Tetapi mereka yang selalu ingin ataupun melihat, ya, ingin memberikan segala kepuasan dan pelayanan kepada Krishna daripada memuaskan dirinya sendiri, They are the greatest persons. dialah orang yang paling agung, paling mulia. It's called Parama Mahat. Ya, mereka yang disebut Parama Mahan. So therefore Brahmaji is saying, Karena itulah Brahmaji mengatakan, so if someone's heart only desire for Krishna's happiness is there, kalau ya dia dalam hati seseorang hanya ada keinginan untuk memuaskan Krishna, and he is not thinking about his own happiness, dan sama sekali dia tidak berpikir untuk memberikan kepuasan pada indera-inderanya kepada dirinya sendiri, he is the greatest person. maka dialah orang yang paling agung, paling mulia. He is to be worshipped. Dialah yang patut dipuja. So Gurudev is having always desire to please Krishna. Dan guru kerohanian Gurudev selalu mempunyai keinginan hanya untuk memuaskan Krishna. Gurudev is not having his own desire, own happiness. Desire. Gurudev tidak pernah memiliki keinginan untuk kepuasan dirinya sendiri. So therefore Gurudev is always worshipable. Karena itulah Gurudev, guru kerohanian selalu patut dipuja. Gurudev, he has given up everything for the pleasure of Krishna. Ya, Gurudev telah memberikan segala-galanya hanya untuk kepuasan Krishna. Just like the gopis. Seperti halnya para gopi. The gopis, they gave up their own body, dharma, social etiquette, Vedic etiquette. Ya, para gopi telah meninggalkan segala-galanya, meninggalkan dharmanya, meninggalkan etika-etika Weda, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan segala-galanya. They gave up their own relations. Bahkan mereka memotong segala hubungan-hubungannya. And they are coming to Bhagavan Krishna Dan mereka hanya datang kepada Bhagawan Sri Krishna for his pleasure only. untuk kepuasan Krishna saja. So they are topmost devotees. Maka itulah mereka itu para gopi disebut sebagai yang tertinggi di antara para penyembah. So therefore Bhagavan Krishna is saying no paraye. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna mengatakan na paraye. I cannot pay back their debts. I am Aku tidak bisa indebted to membayar them. hutang-hutang kepada mereka. Karena aku tidak memiliki harta sedikit pun untuk membayar hutang itu. So Uddhava went to Vrindavan and saw that gopis they are having so much love for Krishna. Ketika Uddhava dikirim ke Brindawan dan setelah sampai di Brindawan menyaksikan para gopi memiliki cinta kasih yang begitu besar kepada Krishna, He was praying dia hanya berdoa, how to become a tiny bush or grass bagaimana saya bisa lahir menjadi rumput-rumput kecil ataupun in the Vrindavan jungle, ataupun semak-semak di hutan-hutan Brindawan so ini. that when the gopis they will walk in Vrindavan jungle, Sehingga ketika para gopi ini berjalan-jalan di hutan-hutan Brindawan their ini, lotus feet will touch my head. maka telapak kaki padma mereka ini menyentuh kepalaku ini. Sarva tyaga kori kori Krishnera bhajana Krishna sukha hetu kori prema sevana iha ke kahiye Krishna gadha anuraga sutsa dhauta বস্ত্র যেইছে নাই গন্ধাজ অতএব গোপী গণের নাই কাম গন্ধ কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ আত্মা সুখ দুঃখে গোপীর নাই কো বিচার কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সর্বব্যবহার কৃষ্ণ লাগিয়ার সব করি পরিত্যাগ
Krishna Sukha Hetu Kare Sudha Anuraga. One has given up everything for the pleasure of Krishna. Ya. Orang telah meninggalkan segala-galanya hanya untuk memberikan kepuasan kepada Krishna. And he is serving Krishna with all love. Dan mereka melayani Krishna dengan segala cinta kasihnya. This is called Gada, deep love for Krishna. Inilah yang disebut dengan cinta kasih yang sangat dalam kepada Krishna. If a white cloth, totally clean and washed, and there is no black spot at all, Ya, seperti kain putih yang sudah dicuci sangat bersih tanpa ada setitik pun ya celah. similarly, the gopis, they were not having any black spot. Begitu pula para gopi tidak memiliki ya satu titik celah pun. What is the black spot is? Apa yang disebut dengan titik ataupun titik hitam itu? The black spot is desire for own enjoyment. Ya, titik hitam itu adalah keinginan untuk kepuasan indria The sendiri. gopis, they were not having any desire for their own enjoyment. Ya. Para gopi tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk kepuasan indria-indria mereka sendiri. So they developed their relationship with Krishna only for Krishna's pleasure. Mereka mengembangkan hubungan bersama Krishna hanya untuk kepuasan Krishna. So therefore the gopis, they don't see about their own happiness at all. Karena itulah para gopi sama sekali tidak pernah menginginkan ataupun melihat kepuasan dirinya And sendiri. whatever they do for the pleasure of Krishna. Apapun yang mereka lakukan hanya dilakukan untuk kepuasan Krishna. And for Krishna's pleasure, they can give up everything. Dan hanya untuk memuaskan Krishna mereka dapat meninggalkan apapun juga. This is called pure love for Krishna. Inilah yang disebut sebagai cinta kasih yang murni untuk Krishna. So if we will come to Gurudev Jadi jika kita datang kepada Gurudev, guru kerohanian kita, and please him, dan memuaskan beliau dengan baik, by his mercy, dan atas karunia-Nya we can develop this type of love for Krishna. kita dapat mengembangkan cinta kasih seperti ini untuk Krishna, Then we will be able to go back to God. maka kita akan mampu kemudian untuk pulang kembali ke dunia rohani. Therefore, in order to get this love of Krishna, Karena itulah dalam usaha untuk mendapatkan cinta kasih Krishna seperti ini, in order to give up our own desires, dalam usaha kita untuk dapat meninggalkan keinginan-keinginan material kita, we should come to the lotus feet of Gurudev and serve him kita hendaknya datang pada kaki Padma Gurudev dan melayani di sana and please him. dan memuaskannya. This is the only duty of the disciple. Inilah satu-satunya kewajiban dari para sisya. And Gurudev has accepted disciple in order to send them to Krishna. Ya, Gurudev telah menerima kita sebagai murid hanya untuk mengirim kita kepada Krishna. Gurudev has not accepted disciple for his own pleasure. Gurudev tidak menerima murid hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. So Gurudev is giving training to the disciples by which they will give up their own self-desire or self-happiness. Ya. Guru kerohanian menerima murid dan melatih mereka supaya mereka mampu meninggalkan keinginan-keinginannya untuk kepuasan dirinya sendiri. And how they can go back to Godhead. Dan melatih pula bagaimana caranya mereka dapat pulang kembali ke dunia rohani. How they can serve Krishna with all Bagaimana love mereka dapat melayani Krishna dengan segala cinta kasihnya without any self-desire. tanpa kepentingan ataupun keinginan untuk kepentingan dirinya So sendiri. therefore disciples' duty is to follow instruction of Guru and serve him nicely. Karena itulah kewajiban daripada murid adalah untuk melayani guru dengan sebaik-baiknya, memberikan segala kepuasan dan kesenangan pada guru And make him happy dan membuat beliau senang, so that one can get love of Krishna. sehingga dengan cara seperti itu mereka mendapatkan cinta kasih rohani kepada Krishna. And his human form of life will be successful. Maka dengan demikian kehidupannya sebagai manusia mencapai sukses. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Guru Maharaj, you mentioned about Mishra Bhakti. What's that? Karma Mishra Bhakti. Jnana Mishra, Karma Mishra. Mishra Bhakti means something is mixed
that bhakti is not pure bhakti. There is some desire is there. In that bhakti some desire is there. So the demigods are having karma mishra bhakti. They have some desire for enjoyment. Jadi Profesor Sanat Kumar bertanya, oh Guru Maharaj tadi Anda menjelaskan tentang ya Mishra Bhakti. Apa yang disebut dengan Mishra Bhakti itu? Guru Maharaj menjelaskan bahwa Mishra Bhakti itu artinya Bhakti yang dicampur dengan keinginan untuk kepuasan diri sendiri. Ada disebut Karma Mishra Bhakti, ada Gyan Mishra Bhakti. Artinya ada campuran keinginan. Kita melaksanakan Bhakti bukan hanya semata-mata untuk memuaskan Guru dan Krishna, tapi ada campur, ada keinginan untuk kepuasan diri sendiri. Ya, ada keinginan untuk mendapatkan pengetahuan supaya menjadi terkenal dan sebagainya. Seperti para dewa dijelaskan mereka itu disebut Karma Mishra Bhakti karena mereka ingin menikmati. Ya, mereka juga adalah para penyembah, pelayan, karena mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Krishna, tapi bersamaan dengan itu juga mereka ingin menikmati. That is not pure bhakti. Ya, karena itu Karma Mishra Bhakti ataupun Gyan Mishra Bhakti artinya belum bhakti yang murni, karena masih ada campur-campur di sana. Ya. In pure bhakti, one's desire is to only please Krishna. Jadi bhakti yang murni itu tujuannya hanya semata-mata untuk memuaskan Krishna. Yang lainnya, silakan. Dewa Siwa itu dia terkenal lah menjadi penyembah murni, menjadi Tuhan yang Esa. Jadi jelaskan nanti yang dengar bahwa ciri-ciri penyembah murni itu secara material kelihatan rapi, bersih seperti itu. Tetapi Dewa Siwa dia pakaiannya kotor, pakai seperti itu. Nah ini apa maksud dari Dewa Siwa itu? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Yeah. So he heard that Shivaji is the pure devotee of Lord Krishna, and Pandit mentioned as Vaishnavanam Yatasamu. Among the Vaishnava, he is the greatest. But what we understand also, we heard in the class that the symptom of pure devotee should dress nicely, very clean and very neat and clean dress, and clean in character and in body, like that. So then, if we see Shivaji is not using cloth properly and stay in the crematorium ground and full of ashes, and never we see Shivaji with the nice cloth or like that. So why is Shivaji doing like that? He does not want that everyone should come and disturb him. Beliau tidak ingin supaya tidak setiap orang datang untuk mengganggu beliau. Therefore, who is that? Bamsivananda Maharaj or somebody, Babaji Maharaj? He was putting the fish in front of his room so that people will not like him. Seperti contoh yang lain juga Srila Gaur Kisarodas Babaji Maharaj, yang supaya tidak ada you stay in the Latin room, outer like that, so the people would not come. Bamsidas. Ya, Bamsidas Maharaj dijelaskan itu bahkan menaruh ikan-ikan di depan kamarnya supaya dan baunya busuk supaya orang tidak datang kepada beliau. Gaur Kisadas Babaji Maharaj was even not buying any cloth. Ya, bahkan Srila Gaur Kisarodas Babaji Maharaj dia tidak pernah membeli pakaian sendiri. He was collecting the cloth from the crematorium ground.
Beliau mengambil kain-kain yang sudah dibuang dari kuburan. And he was washing with Ganga water Kemudian beliau mencucinya dengan air Ganga and putting coke in. dan beliau menggunakan itu sebagai kopin. He was so renowned one. Ya, begitulah contoh orang yang begitu tidak terikat. Bisa melakukan seperti itu. Hah? Keledai Gokara. Yeah. Yesterday in Radha Gopinath Ashram, Guru Maharaj in the class said that those who are too attached with the motherland, and the family like that, considered as Saiva Gokara, like cow and ass. Yeah. But we see that Bhismadev so attached also with the to even make a very strong vow in order to please his father. Yeah, very attached to the country, to the family like that. But why then he is considered as one of Mahajana? Bhisma. Yeah. Bhismadev, he wanted that his father should get married. Ya. Jadi Bhismadev melakukan hal seperti itu karena ayahnya ingin menikah. His father was very weak. Ya, karena ayahnya dalam keadaan yang sangat lemah. He wanted to marry Satyavati. Dan dia ingin menikahi Satyawati. So Satyavati, she said to Santanu, the father of Bhismadev, that you have a son. His son is Bhismadev. Yeah. And later he will become the king of your kingdom, not my son. So therefore Bhismadev, he promised not to get married. But his father said, you should help the king. Who will be the king? You should help him. That was father's request, father's order. Ya. Jadi awal ceritanya adalah Santanu bertemu dengan Satyawati, dan karena kecantikannya dan sebagainya dia tertarik untuk menikah dengan Satyawati, tetapi Satyawati juga memberikan syarat, Anda sekarang sudah punya putra, dan yaitu putranya adalah Bhismadewa, dan pasti nantinya putra Anda Bhisma yang akan menjadi raja. Bagaimana kemudian kedudukan anak-anak saya? Apakah dia berarti anak saya tidak akan bisa menjadi raja? Karena itu dia berjanji untuk menjadikan putranya sebagai raja. Ya, karena itulah Bhisma bersumpah tidak akan menikah, dan juga itu adalah instruksi daripada ayahnya, ayahnya meminta supaya dia, siapapun nanti yang menjadi raja, dia harus membantunya. So he knew that Duryodhana is not doing nice things. Dan beliau juga tahu bahwa Duryodhana tidak menjalankan kedudukannya ataupun pemerintahan dengan baik. Dhritarashtra also listening to his son Duryodhana. Dan juga Dhritarashtra terlalu terikat dengan putranya dan hanya dia mendengarkan Duryodhana. Also it is not nice. Itu juga tidak baik. But still Bhismadev was supporting them. Tetapi tetap Bhismadewa harus mendukung mereka.
because he promised to support who will be the king of the Hastinapur. Karena beliau sudah berjanji dan itu sudah perintah ayahnya, beliau harus mendukung siapapun menjadi Raja Hastinapura. So therefore, he had to lie down on the arrow bed. Karena itulah sebagai hasil ataupun reaksi daripada hal itu, dia harus berbaring di atas anak-anak panah. Because he was supporting Duryodhana and others, Karena dia telah mendukung Duryodhana dan lain-lainnya. therefore he was thinking his blood is poisoned. Dan dia berpikir bahwa darahnya itu sudah penuh dengan racun. His Bisa. poisonous blood should be drained out from his body. Ya, dan semua darah-darah yang penuh racun itu, penuh reaksi daripada dosa-dosa itu harus dikeluarkan semua dari tubuhnya. Therefore he lay down on the arrow bed. Karena itulah dia tertidur di atas panah-panah. So all the bloods will be drained out from his body. Sehingga semua darah-darah itu keluar semua dan tidak ada lagi setetes darah pun yang penuh dosa itu di dalam tubuhnya. So Vishwamadeva knew this thing. Dan Bhismadeva tahu akan hal ini. But because he promised to his mother and father, Karena dia telah berjanji kepada ibu dan ayahnya, so he had to support those who were king that time. maka dia harus tetap mendukung siapapun yang menjadi menduduki tahta daripada Hastinapura. This is not attachment. Ini bukan karena keterikatannya. If he would have attachment towards this kingdom and the throne, so he would have not promised not to get married. Kalau not to dia have, ini kebalikannya, kalau dia memang terikat dengan singgasana, tahta, harta benda dan sebagainya, dia tidak perlu bersumpah. Saya aja yang jadi raja, kau apa urusannya gitu. Justru karena hanya ikut perintah ayah. So he was Dan not mempertahankan, menjaga singgasana daripada Hastinapura. he was not having material attachment. Dia tidak memiliki keterikatan material apapun. Okay? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Yeah. Ya, silakan Prabu. Bagaimana caranya orang bisa, artinya bagaimana caranya untuk melakukan pelayanan waktu yang bagus, bagaimana ciri orang itu melakukan pelayanan kepada guru dan Krishna, tolong jelaskan. How we can doing a good service and what is the symptom that someone or disciple already doing good service to Guru and Krishna. If someone is rendering service nicely to Guru, Kalau orang sudah melakukan pelayanan dengan baik kepada guru, and Guru is pleased with the seva of disciple, dan guru puas dengan pelayanan yang dipersembahkan oleh muridnya, then automatically the disciple will develop vairagya. dan secara otomatis pasti murid itu akan mengembangkan ketidakterikatan. His attachment for the material things will go. Segala ikatannya dengan hal-hal material akan hilang. From that one will be able to understand that I have received the mercy of my Guru. Ketika itulah orang dapat mengerti bahwa saya telah menerima karunia yang sesungguhnya dari guru. My Gurudev is pleased with me. Artinya guru kerohanian saya telah puas dengan saya. So I am becoming free from all attachments. Sehingga saya menjadi terbebas dari segala ikatan material. Oke, sudah? Cukup. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev ki Jai. Shri Shri Radha Madhav Ji ki Jai. Jai Shri Shri Gonikai ki Jai
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमाण। जय श्री माँ चैतन्य चंद्र दास गुरु जी की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज। Hare
Hare Krishna